Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bermanfaat bagi siswa dan siswinya. Alhamdulillah, terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memenuhi undangan saya pada malam hari ini di kediaman rumah saya ini dalam sosialisasi budaya positif atau berbagi ilmu tentang budaya positif terhadap siswa dan siswi kita di sekolah nantinya. Terima kasih kepada Bapak Najib yang dari utusan dari SD. Kemudian juga terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang tersebar beberapa sekolah yang ada di Pemayung yang saya undang. Ada juga di sini guru pondok pesantren, ada juga guru MTS, ada juga guru DTA dan tenaga kependidikan, ada satu orang yang mengurus tentang pendidikan. Dan terima kasih atas kehadirannya di kediaman rumah saya dalam pemberian berbagi tentang budaya positif atau sosialisasi budaya positif. Baiklah, sebagai ilustrasi perubahan paradigma belajar, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bagaimana seorang bisa berubah? Dan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, Stepson, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, perilaku kita sebagai guru yang digugu dan ditiru. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, budaya disiplin positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Peserta didik di sekolah dalam menanamkan karakter baik dengan menerapkan budaya positif. Banyak cara yang bisa dilakukan guru dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. Salah satunya dengan menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itulah 5S yang apabila kita terapkan di sekolah sebagai guru, suka senyum, membiasakan salam, membiasakan sapa, sopan, dan santun. Insya Allah kedisiplinan positif akan terwujud. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketika pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Seperti Dian Gos menyatakan, berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Inilah nilai-nilai kebajikan universal. Bila kita sebagai guru menerapkan nilai-nilai kebajikan universal terhadap murid-murid kita, insya Allah akan berdampak yang positif. Adanya budaya positif ini di sekolah akan mencerminkan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi dari Dian Gos menyebutkan ada 3 motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, anak-anak kita di sekolah kan Bapak Ibu tidak senang dia dengan hukuman tuh. Kadang-kadang dengan kita memberikan hukuman muncul hal-hal yang dendam atau sifat macam mana terhadap siswa kita. Jadi makanya ini ada teori yang mantap ini. Kemudian untuk penghargaan atau imbalan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ini itu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, berupa hukuman. Restitusi, konsekuensi yang telah disepakati di kelas. Kemudian ini senantiasa kita istilahnya itu
sebagai guru melakukan restitusi sesuai dengan aturan. Konsekuensi kita sebagai guru, lihat dulu kesepakatan kelas di kelas pada siswa kita. Jangan kita asal memberikan hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid ya, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Penghargaan, apa itu penghargaan? Ya, menurut Alpicon, ya, wawancara dari ASCD mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi. Restitusi menggalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apa tuh keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama dengan warga di kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada pengaturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Bapak Ibu, dengan kita sebagai guru di kelas, sebelum kita mengajar siswa kita, maka apabila kita mengadakan keyakinan kelas, maka dengan sendirinya siswa itu akan terbentuk sebuah kesadaran bahwa ini salah. Misalnya nih, kita persilakan ketua kelas untuk memimpin kawan-kawannya di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya, di antara kawan-kawan, kalau kita terlambat, apa yang konsekuensinya? Umpamanya disepakati oleh warga kelas tadi, oleh siswa-siswi sesama dia tadi, kalau kita terlambat kelas, kita hukumannya macam mana kalau kita membersihkan WC. Karena kesepakatan antar sesama mereka, jadi mereka tidak akan lagi terlambat ke depan. Kenapa? Karena hukumannya, konsekuensinya dibuat oleh mereka sendiri, bukan kita sebagai guru. Kalau kita menentukan ini hukumannya, ini hukumannya, itulah yang disebut dengan hukuman. Dengan hal yang demikian, dia akan sadar daripada saya bersihin kelas, jangan sampai terlambat. Yang kedua, tidur umpama di kelas. Apa konsekuensi yang kita sepakati? Kalau tidur di kelas, kita sepakati apa? Kita bersihin kaca atau ngelap kaca oleh sekretaris kelas kan. Kemudian
semua keyakinan kelas itu ditempel di kelas. Nah, apabila besok ada yang ketiduran pamannya di kelas tentang sesuatu, dia sadar, oh saya tidur. Berarti dia sendiri merasa ketiduran, dia sendiri yang tahu konsekuensi yang dibuatnya, sehingga kita sebagai guru tidak ada di sana semacam unsur kekejaman atau hukuman yang kita berikan, tidak, tapi kesepakatan yang sudah mereka sepakati, sehingga pembelajaran kita akan nyaman, tentram. Jadi tidak ada kekerasan di antara kita terhadap murid-murid kita. Prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah ya pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Apa yang disepakatinya? Mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis ya, atau di kertas besar kan, ditulis, ditempel biar dia ingat kan. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif menjadi positif. Keyakinan kelas misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi sesama mereka akan saling menghargai karena keyakinan kelas mereka yang membuatnya. Misalnya keyakinan kelas lainnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian buat di situ kalimat-kalimat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu kita tempel di kelas sehingga pembelajaran terhadap siswa menjadi nyaman. Nah, ini contohnya, misalnya kita buat kesepakatan kelas, kita tempel di kelas. Mereka yang membuat kesepakatan, kita mengikuti. Gitu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu guru akan sejawat yang saya banggakan. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, ya, pengakuan atas kemampuan. Yang selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Apa penghukuman itu? Menghukum itu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukuman akan berkata, patuhi aturan saya. Atau awas. Ini tidak pas untuk kita sebagai guru ya. Kita sudah belajar, merdeka belajar, jadi jangan sampai kita bersikap sebagai guru seperti itu. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini teknis yang guru bagus juga. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau hendak rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah seperti itu kalimatnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu membuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, karena posisi kita sebagai guru, kita jadikan sebagai teman dia. Nah, itu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi
posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang mereka agar berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dan posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Karena biasanya kita membantu dia. Jadi itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalau pemantau apa? Posisi kita sebagai pemantau terhadap siswa. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau berkonsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini Bapak Ibu kalau diri Bapak Ibu diposisikan sebagai pemantau. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang saya banggakan sebagai manajer. Kita sebagai guru diposisikan sebagai manajer, maksudnya apa? Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Jadi kita buat kesepakatan kelas kalau kita mau menjadi sebagai manajer. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita banyak bertanya kepada siswi kita, kalau siswi kita melakukan kesalahan, kita bertanya. Jangan misalnya siswi kita terlambat, setelah kita ngajar baru dia datang. Kata kita panggil dulu. Dan dia masuk kelas, tanya lembut-lembut dari mana. Kita gunakan segitiga restitusi. Ya. Jadi ada cara-caranya ya, yang kita gunakan supaya mereka tidak kita disposisikan sebagai manajer di sini. Restitusi, segitiga restitusi. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah ini jadi restitusi itu adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Pertama dia ada 3 restitusi itu ya. Restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya tadi, anak tadi telat Bapak Ibu. Kita sudah setengah jam ngajak, baru dia datang. Nah, pertama apa yang kita tanyakan? Menstabilkan identitas. Nah, sini. Dari mana? Kita tanya kan, dari mana? Kita tanya. Kemudian, salah enggak? Iya Bu, salah saya Bu, karena aku sudah masuk, kami baru datang Bu. Jadi kita tanya, tentu jangan langsung sini, Pak kita pukul, Pak kita jewer, Pak kita hukum. Jangan, kita stabilkan dulu identitas, ngapu dia telat tuh. Nah, duduk dulu.
tenang dulu nak. Nah, jadi kenapa jadi bisa terlambat? Kita ya tanyakan, benar apa salah nak perilakumu? Dia kan akan menjawab sini, salah saya ngaku salah. Nah ini artinya kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa dia ngaku salah. Langsung jangan kita ini kamu ini, atau pak pukul, atau ambil kol pak. Padahal kita belum tahu kenapa anak ini telat. Nah, kan? Kita stabilkan identitas, kenapa dia telat. Kita sebagai manajer dengan lembut kita tanya, kenapa jadi telat nak? Salah enggak perilakumu ini? Ya kan, dengan lembut dia berkata. Sesudah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Misalnya kita tanya untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu telat? Dia kan tertunduk. Kemudian dia menjawab, benar ibu, kami tadi pagi tidak sempat sarapan. Jadi kami biasanya itu penyakit emah. Kalau kami tidak makan, karena terburu-buru bangun kesiangan, karena mengerjain tugas tadi malam sampai larut malam, jadi kami bangun kesiangan, Bu. Jadi kami tidak sempat. Jadi kami daripada sakit emah, kami makan dulu. Jadi telat Bu, maaf ya Bu ya. Kan kita dapat solusinya. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Dia tahu kita kenapa dia terlambat. Nah, coba kalau kita langsung pukul, langsung kita marahi. Makanya kita validasi dulu. Oh, macam itu. Jadi, kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, karena kita di kelas sudah buat keyakinan kelas, kalau telat itu sanksinya, konsekuensinya apa? Dan mereka sudah yang menyepakati, baru baiklah nak, konsekuensinya kalau telat apa nak? Sudah kamu buat keyakinan kelas belum? Sudah Bu, kami kalau telat, konsekuensinya Bu, kami membersihkan kelas Bu. Oh ya, kira-kira akan datang mau telat lagi? Insya Allah Bu, saya yakin Bu, salah kami tidak akan telat lagi Bu. Terima kasih Bu. Ini artinya apa? Kita tidak langsung emosional dengan kesalahan siswa. Kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menyatakan keyakinan. Dan mudah-mudahan dengan tersebut dia tidak mengulangi akan hal-hal yang bersifat negatif. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah ini praktek segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nah ini hanya apa kesalahan tadi. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi berbagi budaya positif. Bapak Ibu guru, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nama saya Pak Muhammad Najib, kami dari SD 27 Sudut Aditore. Di sini kami minta tolong jelaskan sekali lagi, yaitu masalah segitiga restitusi. Terima kasih atas pertanyaan Pak Najib. Segitiga restitusi itu, ya, di sini menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bersama segitiga restitusi. Jadi yang namanya restitusi itu sebuah proses, ya, sehingga anak itu melakukan kesalahan dan mereka menyadari kesalahannya. Kemudian dia kembali pada kelompoknya dalam sebuah
dalam keadaan sudah berubah. Jadi pas dianya menyadari akan kesalahannya, kemudian akhlaknya makin baik, restitusi akhlaknya tambah baik, sehingga dia bergabung kembali dengan rekannya di kelasnya. Jadi seperti itu. Jadi sebuah proses menjadikan anak itu salah, dan kesalahan itu disadarinya dan diterimanya segala konsekuensinya, dan menjadi lebih baik dirinya dengan segitiga restitusi tersebut, kemudian dikembali pula kepada kelompoknya, sehingga akan terjadilah sebuah perubahan yang baik. Jadi itu tadi. Jadi yang namanya segitiga restitusi itu ada, pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya anak itu jangan langsung, kita sebagai guru langsung pesimis, langsung marah, langsung memukul, atau langsung menamparnya, atau langsung emosi. Enggak. Tapi tadi misalnya contohnya anak itu kita contohkan, misalnya anak itu mencontek. Nah, mencontek kan kebiasaan tidak baik ini. Jadi mencontek punya rekannya. Jadi kita melihat siswa kita mencontek, kita panggil. Pertama, kita menstabilkan identitas. Nah, tindakanmu ini kira-kira baik apa tidak? Nah, kita stabilkan dulu identitas. Identitas dia ini salah, benar. Dan benar apa salah, tapi itu bukan dari kita yang mengatakan benarnya salah, tapi mereka sadar dewe. Oh iya Bu, kami salah Bu, kami ngaku Bu, kami tindakan ini salah Bu. Ah, salah, dan tindakannya salah. Nah, kemudian selanjutnya kita validasi tindakan yang salah tersebut. Kira-kira kenapa? Kok bisa kamu mencontek? Biasanya kan kamu tidak pernah mencontek. Ayo, jelasin. Iya Ibu, kami malam tadi menunggu orang tua sakit di rumah sakit dari jam maghrib, jam 7 sampai pagi Bu. Jadi kami tidak belajar dan tidak ngapal Bu. Tapi kami tahu bahwa besok pagi ulangan. Tapi kami menjaga orang tua sakit di rumah sakit. Giliran kami kakak yang kedua. Oh, jadi itu kamu jadi mencontek tuh. Iya Bu. Oh, ya, baiklah Nak. Jadi kalau memang seperti itu, kamu udah buat kesepakatan kelas dah? Udah Bu. Kalau kami ketahuan mencontek, kami udah buat konsekuensi Bu di kelas. Apa konsekuensi kalau mencontek? Kami membersihkan ruang kantor Bu. Sapu, kami bersihkan kantor Bu. Ada kesepakatan. Kan kantor apa? Ya kantor guru, ruangan guru Bu. Ya ruangan kepala sekolah kami bersihkan. Ya karena kami sepakat seperti itu Bu. Oh iyalah kalau seperti itu. Jadi selanjutnya menanyakan keyakinan. Ke depan masih mau tidak mencontek? Insya Allah kami yakin Bu, tidak mau lagi mencontek. Karena perbuatan itu salah. Dan kami dapat konsekuensinya membersihkan itu Bu. Insya Allah kami besok tidak akan lagi. Yo, oke. Bisa yakin tuh tidak mau lagi? Yakin Bu? Oke. Nah, Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan, kalau kita ngajar seperti itu, insya Allah tidak akan ada antara kita dengan murid gap atau emosi. Kenapa? Karena kita sudah berbuat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tenang, dan tidak murid itu merasa merdeka belajarnya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu guru. Alhamdulillah kita bisa praktekkan ke depan bagaimana cara kita menghadapi siswa kita yang bermasalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada berbagi
budaya positif pada kesempatan hari ini. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ada lagi yang bertanya Bapak Ibu guru? Nah, kalau tidak ada lagi, marilah kita tutup sosialisasi atau berbagi budaya positif ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.